Selamat sore Ibu, perkenalkan dengan saya Dr. Madelia, bekerja di klinik Pratama ini. Kalau tahu dengan Ibu siapa? Oh, Ibu Tina ya Bu. Umurnya berapa ya Bu? 25 tahun. Untuk tempat tinggalnya di mana Bu? Di Semarang, baik. Kalau ini adiknya dengan adik siapa namanya Bu? Oh, adik Kadir ya. Umurnya berapa ya Bu untuk adik Kadirnya? 25 bulan. Baik Ibu, mungkin Ibu bisa ceritakan pada saya keluhannya. Oh, jadi ini adiknya ya ini berobat ya Bu. Baik. Ya Bu, bisa diceritakan keluhannya. Oh, jadi adiknya itu sulit diajak komunikasi ya Bu. Terus kontak malnya tidak ada ya Bu. Jadi adiknya sering melihat ke sekeliling tidak jelas ya Bu. Lalu tidak mau bermain dengan orang lain dan sering menyendiri ya Bu. Untuk keluhan lainnya apakah ada Bu? Oh, terlambat bicara. Kalau boleh tahu, sekarang adiknya sudah bisa bicara atau terbata-bata atau bagaimana ya Bu? Oh, baru bisa a aja ya Bu. Baik. Kalau boleh tahu, Ibu sejak kapan ya memperhatikan perilaku adik Kadir ini? Oh, 3 bulan yang lalu ya Bu. Baik Bu, saya akan menanyakan keadaan adik Kadir saat ini ya Bu. Kira-kira apakah adik Kadir ini saat ini sedang mengalami sakit Bu? Oh, tidak ada. Kalau konsumsi obat-obatan Bu, apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Oh, tidak ya Bu. Lalu untuk riwayat kelahiran sendiri ya Bu, kalau boleh tahu saat kehamilan adik Kadir ini apakah ada gejala gitu Bu, atau ada masalah dalam kehamilan? Tidak ada ya. Kalau untuk periksa kontrol ke dokternya itu apakah rajin Bu? Rutin ya Bu. Untuk kelahirannya apakah prematur atau normal ya Bu? Oh, normal 37 minggu. Baik. Lalu untuk kelahirannya apakah sesar atau normal Bu? Normal. Langsung menangis Bu? Oh ya, langsung menangis ya Bu. Untuk perawatan setelah lahirnya nih Bu, apakah ada gejala seperti kuning atau lain sebagainya? Tidak ada ya Bu, normal semua. Lalu untuk imunisasinya apakah lengkap Bu? Ya, lengkap ya. Kalau untuk adik kalian sendiri ini anak keberapa ya Bu, kalau boleh tahu? Oh, anak pertama. Jadi selama ini tinggalnya sama siapa Bu? Sama Bapak dan Ibu. Oh, ya. Kalau boleh tahu nih Bu, pekerjaan Bapak sama Ibu itu apa ya Bu? Oh, bapaknya kantor ya. Kalau ibunya ibu rumah tangga. Berarti sebagian besar waktunya bersama ibu. Oh ya. Mungkin saya akan menanyakan hal ini ya Bu. Apakah di keluarga ibu ada anggota keluarga ibu yang mengalami keterbelakangan mental atau mengalami masalah lain Bu? Tidak ada ya. Baik. Maaf Bu, kalau bisa tahu apakah ibu mengikuti BPJS? Oh ya, baik, nanti pemeriksaannya bisa di cover BPJS ya Bu. Nah, jadi Bu, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk mengetahui nih Bu, apakah ada kemungkinan autisme dari adik Kadir ini sendiri. Nah, ini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 23 pertanyaan. Nanti tolong bisa Ibu jawab ya Bu, antara ya atau tidak. Nah, ini nanti ya itu menunjukkan keseringan Bu. Jadi, kalau misalnya Ibu sering melihat adik Kadir melakukan hal itu, berarti Ibu jawab ya. Tapi kalau misalnya Ibu tidak pernah melihat atau tidak pernah dilakukan oleh adik Kadir, Ibu jawab tidak ya Bu. Dan apabila Ibu kayaknya kok ngeliatnya cuma 1-2 kali aja, itu termasuknya tidak ya Bu. Apakah bisa dimengerti Bu? Jadi setelah melakukan inform consent, kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang ada di mChat tersebut. Kurang lebih ada 23 pertanyaan yang akan dijawab iya atau tidak oleh pasien. Pertanyaan pertama ya Bu, apakah adik Kadir ini senang Bu kalau misalnya diayun-ayunkan, atau jika adik Kadir ini diletakkan di kedua lutut Ibu terus langsung diayun-ayunkan, apakah senang Bu? Oh, senang. Apakah adik Kadir ini tertarik Bu kalau misalnya bermain dengan adik lain, teman lain? Oh, tidak ya Bu. Apakah adik Kadir ini suka memanjat benda Bu, seperti memanjat tangga dan lain sebagainya? Oh, senang. Apakah adik Kadir senang Bu kalau misalnya diajak cilukba atau main petak umpet seperti itu Bu? Senang ya Bu. Nah, apakah adik Kadir ini pernah bermain pura-pura Bu? Misalnya itu kayak pura-pura bermain telepon atau pura-pura merawat boneka dan lain sebagainya Bu? Oh, pernah ya. Apakah adik Kadir ini pernah menunjuk benda Bu, atau menunjuk sesuatu untuk meminta hal itu? Misalnya kayak menunjuk botol minumnya seperti itu. Oh, suka, pernah ya Bu. Lalu apakah adik Kadir ini pernah menunjuk hal atau menunjuk sesuatu dan menyatakan bahwa adik Kadir itu tertarik sama sesuatu itu Bu? Misalnya menunjuk kucing atau seperti apa? Oh, tidak ya Bu.
apakah adik kadir ini bisa bermain benda-benda yang kecil Bu, seperti mobil-mobilan atau balok, namun dimainkan sesuai dengan tujuannya Bu, misalnya dimasukkan ke tempatnya dan tidak sekedar dimainkan ke mulut atau dibuang gitu Bu. Oh bisa ya. Nah, apakah adik kadir ini pernah Bu membawa benda atau sesuatu lalu adik kadir ini menunjukkan kepada ibu untuk menunjukkan benda tersebut Bu, apakah pernah Bu? Oh tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya nih Bu, apakah ibu pernah menatap mata adik kadir ini selama 1 detik atau lebih? Oh pernah ya Bu. Nah, apakah adik kadir ini sangat sensitif Bu terhadap suara, misalnya dengan suara sedikit langsung teriak-teriak atau menutup telinga Bu? Oh pernah ya. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, apakah adik kadir itu pernah tersenyum Bu sebagai respon ketika adik kadir itu melihat wajah ibu atau ketika melihat ibu tersenyum seperti itu? Oh pernah. Lalu apakah adik kadir ini senang meniru ibu Bu? Misalnya ketika makan ibu membuka mulut ibu lalu adik kadir juga ikut-ikutan seperti itu Bu? Oh tidak ya. Lalu apakah adik kadir ini merespon Bu ketika namanya dipanggil? Oh tidak. Nah lalu Bu, ketika ibu menunjuk suatu benda, apakah adik kadir itu melihat benda yang ibu tunjuk tersebut atau tidak ya Bu? Oh tidak. Adik kadir ini apakah sudah bisa berjalan Bu? Oh bisa ya. Apakah adik kadir ini senang melihat benda yang sedang ibu lihat? Oh ya. Apakah adik kadir ini sering menggerakkan jari-jarinya di dekat wajahnya Bu dengan cara yang sepertinya kurang biasa gitu jika dibandingkan dengan teman-temannya? Oh iya. Lalu pertanyaan selanjutnya Bu, apakah adik kadir ini senang menarik perhatian ibu dengan sesuatu yang sedang dilakukannya Bu? Oh tidak ya. Maaf ya Bu, saya menanyakan hal ini. Apakah ibu pernah berpikir bahwa adik kadir ini ada gangguan dalam pendengarannya? Oh iya. Apakah adik kadir itu memahami Bu apa yang dikatakan orang lain? Oh tidak ya. Apakah adik kadir ini kadang-kadang menatap ibu dengan tatapan yang kosong atau melihat ke ruangan sekitar kayak menggembara gitu, tapi tidak ada tujuannya jelas itu Bu? Oh iya ya. Lalu untuk pertanyaan terakhir ya Bu, apakah adik kadir ini melihat wajah ibu untuk melihat reaksi ibu ketika dia sedang dihadapi sesuatu yang tidak biasa Bu? Oh tidak ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan sudah selesai. Terima kasih untuk kerjasamanya dengan Ibu. Nanti saya akan melakukan penilaian terlebih dahulu, lalu saya akan sampaikan hasilnya kepada Ibu ya Bu. Lalu untuk interpretasi dari screening MCAT ini, kita akan mencocokkan hasil dari jawaban pasien dengan respon gagal dari tiap pertanyaan dari MCAT. Nah, untuk MCAT ini sendiri terdapat 23 pertanyaan, di mana 6 pertanyaan tersebut merupakan 6 pertanyaan kritis. Anak dikatakan gagal MCAT ketika didapatkan lebih dari atau sama dengan 2 item kritis itu gagal, atau jika gagal dari lebih dari atau sama dengan 3 dari semua pertanyaan apa saja. Nah, jadi untuk interpretasi dari pasien tersebut dikatakan gagal MCAT karena pasien gagal lebih dari 3 pertanyaan dari 23 pertanyaan MCAT, dan pasien juga gagal pada 6 pertanyaan kritis tersebut. Jadi kemungkinan anak mengalami autism. Ya baik Ibu, jadi setelah tadi Ibu menjawab semua pertanyaan yang saya tanyakan ya Bu, ada 23 pertanyaan yang mana Ibu jawab iya atau tidak. Nah, saya sudah melakukan penilaian di sini dan ada kemungkinan Bu bahwa anak Ibu memiliki gangguan autism. Jadi berdasarkan jawaban yang Ibu berikan, ada beberapa yang menunjukkan bahwa anak Ibu itu memang memiliki kemungkinan gejala autism seperti terlambat bicara, langsung gangguan komunikasi, dan ada perilaku yang berulang. Nah, dari beberapa pertanyaan ini seperti saat Ibu menyatakan bahwa anak itu tidak respon ya Bu ketika dipanggil, lalu tidak menunjukkan ke benda yang Ibu tunjuk ya Bu, lalu juga Ibu menyatakan bahwa tatapan anak itu sering kosong seperti itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari anak yang mengidap autism. Namun Ibu jangan terlalu khawatir, karena yang perlu diperhatikan adalah bahwa pemeriksaan ini merupakan screening Bu, bukan penegakan diagnosis. Jadi ini hanya kemungkinan bahwa anak Ibu mengalami autism. Untuk penegakan diagnosisnya, saya akan merujuk anak Ibu ke dokter spesialis anak karena perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan evaluasi lebih lanjut Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Bersedia. Baik, nanti saya akan membuat surat rujukannya. Mungkin untuk saat ini Ibu bisa ini ya Bu, mengintenskan lagi komunikasi Ibu dengan anaknya, mungkin sering diajak bermain dan lain sebagainya Bu. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya Bu. Baik, nanti surat rujukannya saya akan buat, lalu saya akan berikan kepada Ibu ya Bu. Terima kasih ya Bu.